Hi, my name is Gloria. I'm 21 years old and I'm currently a member of Buddhist Club and also have experience participating in volunteer activities at orphanages and nursing homes. Halo, perkenalkan nama saya Elroyhan Sangada. Saya berumur 20 tahun dan saya sering mengikuti kebaktian pada Vihara Ekayana Arama. Perkenalkan, nama saya Nicholas Devin Chandra dan saya berusia 21 tahun. Saya biasanya melaksanakan misa di Kapel Maria Bintang Laut di Taman Anggrek. Selamat sore, nama saya Ririn, usia saya 33 tahun, agama saya Islam, pekerjaan saya pegawai swasta. Saya Riana, umur 48 tahun, beragama Kristen Protestan, dan biasa beribadah di Gereja Mount Zion, Medan. Selamat sore, perkenalkan diri saya, nama saya Maria, umur saya 48 tahun, agama saya Kristen Katolik, pekerjaan saya pegawai swasta. Bagaimana pendapat Anda mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat Anda, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antaragama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan, khususnya agama Anda dengan agama lain di Indonesia? In my opinion, religious harmony in Indonesia is generally quite good. If I were asked to rate it on a scale from 10 to 100, I would probably give it around 80 or 85. You can still see many people from different religions living side by side, helping one another in social activities and showing respect during each other's religious celebrations. As a Buddhist, I feel that the relationship between Buddhists and followers of other religions is also quite harmonious. In Buddhism, there is a concept called metta, which means loving kindness toward all living beings without discriminations. Therefore, we are taught to respect others even if they have different beliefs. Of course, I still see some challenges such as misunderstandings or a lack of knowledge about other religions. However, I believe that as long as we are willing to learn about one another and show mutual respect, religious harmony can continue to grow and improve. Menurut saya sendiri, kerukunan antar umat beragama di Indonesia itu sudah cukup baik, hingga bisa mencapai nilai 75 dari 100. Akan tetapi, nilai tersebut masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan masih ada beberapa kasus seperti kesulitan dalam melaksanakan pendirian tempat ibadah ataupun melakukan ibadah. Nah, menurut saya sendiri, umat Katolik itu memandang perbedaan bukan sebagai benteng, namun sebagai ruang untuk berkolaborasi. Dalam ajaran agama Islam mengajarkan saling menghormati sesama manusia. Mungkin semua agama juga mengajarkannya seperti itu ya. Karena kan kita hidup di sini banyak agama gitu, bukan cuma Islam aja. Jadi memang kita toleransinya juga harus dijaga itu sih. Dalam ajaran agama Anda, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Dalam agama Buddha, kerukunan diajarkan melalui praktik cinta kasih atau yang biasa disebut metta, dan juga kasih sayang yang biasa disebut karuna, yang juga dipancarkan kepada semua makhluk hidup tanpa memandang perbedaan agama ataupun suku. Sang Buddha juga mengajarkan bahwa perdamaian batin, kebaikan universal, adalah inti dari spiritualitas. Umat Buddha diajarkan untuk menghargai kebebasan berkeyakinan orang lain, seperti yang tertuang pada Kalama Sutta, dan juga dilarang keras memicu kebencian ataupun konflik, karena menyakiti semua makhluk hanya akan membawakan penderitaan bagi diri sendiri. Dalam agama kami, mengajarkan kami untuk saling mengasihi dan saling menghormati sesama umat beragama. Terus harus bisa hidup saling berdampingan dan bisa saling menghargai tanpa memandang suku, bangsa, agama maupun latar belakang yang berbeda. Menurut Alkitab, kerukunan umat beragama itu diajarkan di Mazmur 133. Di sana diajarkan indahnya hidup rukun dan pentingnya hidup rukun sesama antar umat beragama. Juga diajarkan di kitab Matius 22 ayat 39, yaitu di hukum Taurat yang kedua, kasihilah sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Di sini dalam Alkitab kita diajarkan untuk saling mengasihi satu sama lain, tidak membanding-bandingkan,
dan tidak membeda-bedakan antara umat beragama. Menciptakan suasana yang harmonis dalam masyarakat ya. Kuncinya satu lagi sih, ya kita harus sama-sama memang sama-sama menghormati. Misalkan teman kita lagi beribadah gitu ya, kita saling menghormati, menjaga gitu. Jangan ada keributan atau merusui gitu. Sejauh ini sih yang saya lihat ya aman-aman aja ya, saling menghargai. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? In my opinion, the most important thing is mutual respect. We do not need to share the same beliefs in order to live peacefully together. We simply need to acknowledge and respect everyone's right to practice their own religion. In Buddhism perspective, we are taught to cultivate loving kindness, compassion, and also to avoid hatred. These values are highly relevant in a diverse society. When differences in opinions or perspectives arise, they should be resolved through dialogue and good communication rather than through anger or conflict. In addition, community activities such as volunteer work, neighborhood cleanups, charity events, and environmental programs can help strengthen relationships among people. When we focus on common goals and helping one another, religious differences usually do not become barriers to living in harmony. Menurut saya, cara untuk menciptakan keharmonisan berdasarkan ajaran gereja, yaitu Nostra Aetate, bisa melalui dialog kehidupan seperti saling menyapa, bertetangga dengan baik, dan menghormati hari raya agama lain. Bisa juga dengan melalui dialog karya, yang berarti kita melakukan gotong royong dan beraksi sosial bersama tanpa memandang sekat perbedaan agama. Dan kita juga bisa melalui budaya penjumpaan, yang berarti kita berani berbaur antara satu sama lain demi mengikis prasangka buruk. Menurut pendapat Anda, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Cara menjaga kerukunan antar agama ya seperti gimana ya? Mungkin itu kembali lagi ya, semua agama pasti mengajarkan yang baik lah, gitu. Untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, kita harus bisa dapat mengembangkan sikap toleransi seperti saling menghargai. Kedua, tidak boleh berbicara kasar kepada orang lain, tidak boleh menghina agama orang lain, tidak boleh melarang orang untuk memeluk beribadah sesuai dengan agamanya juga. Keempat, ya udah kita harus saling membantu tanpa memandang latar belakang suku, agama dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir, kita juga harus bisa berbuat baik kepada semua umat beragama. Dengan melakukan hal-hal seperti ini, kerukunan dalam hidup masyarakat akan dapat terjaga dengan baik. Sikap yang seharusnya setiap umat lakukan untuk menjaga kerukunan beragama adalah sikap rendah hati, sikap saling menghargai, dan sikap saling mengasihi. Sikap rendah hati di sini artinya tidak membanding-bandingkan agama yang satu dengan yang lain, tidak saling mengutamakan ego, mengatakan agama ini lebih baik atau agama itu yang lebih baik. Sikap saling menghargai. Sikap saling menghargai ini dalam hal saling menghargai satu sama lain pada saat beribadah. Misalnya di masjid ada kegiatan, sebagai umat yang bukan beragama Islam, kita juga harus menjaga supaya mereka dapat beribadah. Begitu juga apabila ada ibadah di rumah-rumah yang merupakan kaum Nasrani, kiranya juga umat beragama yang lain dapat menghargai mereka. Begitu juga apabila ada kegiatan di wihara, sama saja. Sikap saling mengasihi. Sikap saling mengasihi di sini kita tidak saling membeda-bedakan antara umat beragama yang satu dengan yang lain. Kita saling mengasihi satu sama lain walaupun agama kita berbeda. Tidak memandang agama apapun, tetapi kita menganggap sesama umat beragama itu sebagai saudara kita sendiri. Dalam keluarga kami juga mempunyai saudara-saudara yang tidak seagama dengan kami. Seperti ada yang beragama Islam dan beragama Buddha. Tapi kami saling menghargai satu sama lain. Apabila mereka ada hari ibadah ataupun seperti yang Islam merayakan Idul Fitri,
yang Buddha merayakan Waisak, kami juga saling menghormati satu sama lain, saling mengirimkan ucapan, dan saling berkunjung satu sama lain untuk menjaga silaturahmi kami. Menurut saya, setiap umat dapat menjaga kerukunan di dunia melalui 3 langkah, yaitu yang pertama, menghindari fanatisme buta. Belajar mengendalikan diri agar tidak mudah terprovokasi dan tidak merasa dirinya yang paling benar. Yang kedua, fokus pada kolaborasi sosial. Daripada meributkan perbedaan teori ataupun ritual, lebih baik semua umat beragama bekerja sama dalam aksi kemanusiaan dan juga sosial. Yang ketiga, yaitu saling menghormati dalam keseharian, yaitu dengan cara mempraktikkan hukum sebab akibat ataupun karma. Jika kita ingin hidup damai dan dihargai, kita juga harus memberikan rasa aman dan juga hormat terlebih dahulu kepada pemeluk agama lain. Menurut pendapat Anda, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Menurut saya pemerintah harus bersikap adil terhadap seluruh pemeluk agama, memastikan setiap warga negara dapat menjalankan ibadahnya dengan baik dan nyaman. Terus pemerintah juga perlu memberikan pendidikan mengenai toleransi untuk mendukung kegiatan yang mempererat hubungan antar umat beragama. Itu aja sih. Menurut saya sendiri, sesuai ajaran sosial gereja, pemerintah itu seharusnya mengejar bonum commune atau kesejahteraan bersama. Nah, ini tuh bisa dicapai jika pemerintah bisa menindak tegas terhadap kelompok yang intoleran, dan juga pemerintah tidak boleh kalah terhadap tekanan massa. Nah, pemerintah juga bisa menetapkan pasal 29 UUD 1945 secara mutlak dan mempermudah izin untuk pembangunan rumah ibadah bagi minoritas. In my perspective, the government plays a very important role in ensuring that all citizens feel safe and are treated fairly regardless of their religion. The government should remain neutral and provide equal protections and opportunities to all religious communities. Furthermore, the government can organize and support more programs that promote tolerance and interfaith dialogue, especially among younger generations. This will help people better understand one another and reduce prejudice that may arise from a lack of knowledge. From a Buddhist perspective, a good leader is someone who prioritizes wisdom, fairness, and the well-being of society. Therefore, I believe that as long as the government continues to uphold justice and encourage mutual respect, religious harmony in Indonesia will become even stronger and even more sustainable.